makin cepat, nah itu kayak makin gak deket kan. Wah, Iya, itu makin gak deket kan. Itu posisinya baru masuk aula kan ya. Dia tuh sama teman-teman. terus bareng dulu. Ih, serem. Halo Frenzy, selamat malam. Kembali lagi bersama Minzy di podcast Halo, Bos. Bos. Podcast tempat kita akan menjelajahi dunia misteri, makhluk halus, dan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Oke Frenzy, di sini aku sudah bersama dengan Nanda dan Zidan. Yang malam ini kita akan bercerita tentang pengalaman pertama atau pengalaman horor pertama yang paling membekas dan sampai sekarang masih diingat waktu ketika masih kecil. Nanda sama Zidan kira-kira ada nggak pengalaman horor yang sekiranya sampai saat ini tuh, kalau diingat-ingat tuh gila, gue dulu waktu kecil pernah nih ketemu sama hantu kayak gini nih, pertama kali nih horor dalam hidup gue gitu. Ada nggak kira-kira? Ada. Itu tuh berlanjut sampai ke SMP, apalagi SMP dulu aku pesantren kan. Jadi Wow. iya. Oke, tahan dulu. Oke. Kalau untuk Nanda gimana? Apakah ada pengalaman horor dari Ya. sewaktu kecil? Sebenarnya kalau dari dana pribadi sih ya, mungkin ada beberapa pengalaman horor, cuman mungkin itu gak berbekas juga sih. Paling ada cerita horor dari teman-teman yang mereka cerita ke Nanda waktu zaman mereka sekolah ataupun ketika di rumah mereka yang pada zaman dulunya gitu. Gitu sih paling. Oke, berarti ada ya. Ada. Oke nih, ya buat Frenzy, sekarang kita akan dengarkan cerita atau kisah horor dari Nanda dan Zidan. Mungkin kalau di awal aku ya, mengawali ceritanya dari aku, pengalaman waktu aku pertama kali bertemu dengan sosok-sosok yang seperti itu pada saat aku pulang ngaji. Pada saat itu memang jarak antara rumahku sama pengajian itu cukup lumayan jauh. Tapi pada saat itu aku juga ditemani oleh my mom karena beliau juga ngajar pada saat itu, ngajar juga. Nah, yang paling membekas sampai saat ini itu adalah sosok yang pertama kali aku lihat gitu, dan aku ngerasa ya namanya anak kecil mungkin ya udah peka aja gitu. Cuman sampai saat ini masih teringat karena si sosok si huntunya itu. Kita sebut huntu aja ya guys. Waktu pada saat itu memang jalanannya banyak pohon pisang ya teman-teman, kayak ada kebun, jalan setapak kayak gitu kan. Walaupun memang kayak ada rumah-rumah, tapi itu sangat jaraknya tuh berjauhan seperti itu. Terus ada kebun-kebun dan pohon-pohon pisang banyak. Pertama kali aku lihat sosoknya itu adalah, aku sebut ya, sampai sekarang tuh aku nyebutnya setan gembel. Kenapa sebutnya setan gembel? Apakah bajunya copang-camping? Oh enggak. Nah, itu dia yang masih terbayang di mata aku sampai saat ini nih, kepala aku sampai saat ini. Kalau kalian bisa membayangkan ya, dia sosok laki-laki, terus dia itu seperti bergantung di pohon pisang. Dia pakai celana gombreng, terus kaos yang udah compang-camping gitu, udah robek-robek. Terus part yang paling seremnya adalah seperti seperti orang yang habis terbakar, terus kulitnya itu kayak meleleh gitu loh. Apa sih? Kayak kulit yang kebakar terus meleleh-meleleh gitu. Ya. Dan Paket komplit udah. Kenapa? Paket komplit udah. Iya, dan ekspresinya kalian mau tahu kayak gimana? Dia senyum ngeluarin lidahnya kayak gitu. Asli. Itu minimal merinding sih. Iya. Maksimal Ya. lari. Maksimal terbang. Itu dilihat langsung. Iya. Mungkin kalau diceritain kembali tuh lucu sih ya. Lucu kalau untuk saat ini. Tapi kalau pada saat umur aku itu masih TK lah ya. Peluk sama aku langsung merem karena bayangin kayak, itu apa gitu di atas pohon pisang, terus ada kayak
kayak ya udah compang-camping, aku bilangnya itu setan gembel. Terus dia kayak melet-melet, terus kayak ngeledek aku kayak Itu jelas kelihatannya. Itu jelas kelihatannya. Aduh. iya. Itu Bukan kayak Kamu Upin langsung Ipin kan. sakit nggak? Langsung sakit kan? Atau enggak? enggak sih, Enggak banyak. karena kesana-sananya aku adalah beberapa yang aku alami. Oke, mungkin itu sih dari aku sih ya. Kayak ini ya. Pertama, waktu kecil ketika pertama kali ngeliat sosok yang seperti itu. Mungkin kalau dari Nanda, Kalau Nanda pribadi ini ya, sebenarnya ini cerita dari teman Nanda gitu. Jadi rumah dia tuh bisa dibilang diapit oleh 2 lahan kuburan gitu. Jadi kanannya kuburan, di kiri kuburan. Terus dia tuh dipisahkan sama jembatan. Ngerti kan maksudnya? Ada sungai, jembatan, kanan kirinya kuburan. Terus dia tuh agak atas rumahnya dekat kuburan itu. Waktu itu tuh kebetulan malam Jumat. Dia bilang sih ini orang tuanya semuanya pada gak ada, maksudnya keluar gitu ya, keluar kota. Jadi di rumah itu cuman ada bertiga gitu, teman Anda terus 2 orang kakaknya. Ketika itu jam 12 malam, karena kan ya anak zaman sekarang lah ya suka gadang-gadang gitu kan. Yang kedua kakaknya udah pada tidur. Nih teman Anda dia kan orangnya suka gadang, terus tiba-tiba jam sekitar dia bilang setengah satu pagi lah ya, bisa bilang masih pagi ya, ada yang ketok-ketok pintu gitu. Ini kalau di kampung biasanya udah biasa ya, ketok-ketok pintu, paling itu orang lagi ronda, ada yang memperingati atau apa gitu ya. Kemana keluar tuh penasaran, dibuka pintunya, pas dibuka oh gak ada apa-apa, paling itu orang yang ronda iseng gitu kan. Setelah dia di kamar, balik ke kamar dia, beberapa menit kemudian ada ketok lagi. Terus dia masih positive thinking tuh, dibuka mungkin orang tuanya udah pulang gitu. Pas dibuka tetap masih gak ada. Dia bilang paling ini mak ya itulah, paling ada yang jahil lagi lah gitu ya. Tapi dia tuh orangnya kan penasaran, dia penakut cuman penasaran gitu. Udah beberapa menit kemudian lagi ada ketok lagi. Dia penasaran cuman sambil takut juga kan, ngebangunin lah. Dicobain lah. Ya, dikasih cobaan, mari cobain. Ngebangunin kakak-kakaknya. Dia bilang, Pak, ini kok dari tadi ada yang ngetok pintu kita nih. kakaknya, kamu ini ngapain sih? Tidur gak apa-apa. Ih kak, udah 2 kali. Si ibu mungkin, si ibu enggak. Si ibu kan dia tadi nelfon subuh pulangnya. Lah terus apaan tuh? Terus kan juga dia kayaknya takut walaupun bilang kayak gitu ya, kayak nggak peduli, cuman dia takut juga. Terus udah kita lihat aja. Pas mereka lihat, ya ternyata di kuburan itu kan dia diapit gitu kan, tengah-tengah kan rumahnya. Sama ada pohon-pohon yang suka di kuburan, tahu kan? Kamboja. Ya kayak gitulah, pohon-pohon yang suka di kuburan gitu. Ternyata di sana tiba-tiba ada yang berdiri, sosok putih. Ya. Apa tuh sosoknya, seperti apa tuh? Ya ini bukan penunggu malam-malam di pinggir jalan gini-gini ya, tapi ya ini sosok putih gitu. Dan mereka yang lihat kayak, wah ini gak bener nih katanya. Ini gak bener nih. Tiba-tiba gitu. Terus kakaknya bilang, itu bukan, itu orang jahit. Enggak kak, itu coba lihat. Pas ya mereka kan tetap takut kan. Udah gitu ya mereka langsung masuk ke rumah gitu ya, sambil ketakutan. Dan mereka gadang sampai pagi gitu, sampai orang tuanya pulang gitu sih. Itu aja sih paling. Wah, Ngeri itu juga. lumayan sih ya. Nah itu biasanya yang rumahnya dekat kuburan tuh kayak gitu tuh. Hati-hati nanti ada jam scare-nya nggak nih kira-kira? Ya emang kebanyakan gitu ya, orang yang dekat kuburan banyak Pasti kejadian ya. ngalamin. Pasti ngalamin. Numpang dulu nggak, Ada, tapi gitu. sebelumnya permisi dulu gitu. Ini dia ketok-ketok beberapa kali, jauh banget ya, gak ada kerjaan. Oke. Bisa di locker di job street Tapi gitu. biasanya kalau udah sampai ke fisik kayak gitu ya, kayak udah ada bunyi berani. Iya. Hantu yang kayak gitu, aduh, jangan sebut itu nanti ada lagi. Tadi di belakang kita kan gitu kan kayak Iya. gak seru. Jangan sebut nama. Iya. Hantu aja hantu. Jangan bilang kun gitu kan. Biasanya hantu yang seperti itu ya,
katanya sih energinya itu berarti dia lagi kuat seperti itu. Mungkin dia lagi ini kali, lagi minum apa gitu. Udah minum extra jus. Makanya kuat. Kita belum ada endorse guys. Oh iya betul, maaf. Iya. Ya, Dan itu tuh kejadiannya gak cuma sekali. Jadi kan masih di kampung itu, sama dia pindah tuh ke rumah yang di belakangnya. Ini mah dia emang aneh-aneh banget. Pindah ke rumah belakangnya yang sama dekat sungai gitu, dekat selokan lah. Jadi si WC-nya tuh di luar. Biasa rumah kampung gitu kan ya. WC-nya di luar, terus si WC-nya tuh gak ada atapnya. Oh. Kebayang nggak? Ini WC tengah-tengah, di bawahnya selokan gede gitu kan, gak ada atap di atasnya. Terus ada serem. Ada dua pohon gede. Kalau nonggak tuh langsung kelihatan keluar. Ya bener. Di atas ada 2 pohon gitu, 2 pohon gede yang sambil ngapit gitu lah. Nah, dia kan setoran tuh sekitar malam jam 10-an. Tapi kan dia tetap penakut kan, udah kejadian sebelumnya. Sambil ditemenin sama bapaknya. Bapaknya nggak masuk ke deket WC ya, cuma di tangga kan, di bawah gitu tangga WC-nya. Bapaknya nunggu di tangga sambil ya biasa santai-santai lah gitu. Dia sambil setoran kan, dia sambil melamun gitu, biasalah kalau kita setoran kayak gitu kan ya. Terus Ya, melamun, lihat sambil lihat ke ya. atas. Lihat ke atas kan, ya udah biasa pohon gitu, tiap hari dia kayak gitu kan, pohon-pohon. Tiba-tiba ketika dia mungkin kebanyakan ngelamun, banyak utang atau gimana gitu ya, tiba-tiba ada yang lewat putih sep gitu, cepet banget. Lepas sih. Kayaknya kalau kebanyakan datang itu kan kayaknya lebih serem deh Nanda. Ya itu ada yang lewat. Oh dia mungkin itu mah burung gitu. Dia emang kayak gitu tuh, positive thinking di awal. Padahal mah takut, cuman denial, orangnya kan denial kayak gitu. Udahlah itu burung, gak apa-apa lah gitu. Lanjut gitu. Ambil lihat lagi ke atas, santai. Tiba-tiba Sampai pasrah itu. kayak pasar udahlah. Ada yang terbang lagi. Dia makin jelas, kayak agak pelan gitu, di slow mo. Anak JJ kayaknya. Terus kayak gitu. Dia kayak, wah ini gak bener nih. Dia udah ngerti kayak, oh itu ya, itu si mbak gitu ya, si mbak putih gitu. Si beliau. Ya si beliau, ya si cantik gitu kan. Si cantik. Terus dia langsung buru-buru tuh, sambil saking keburu-burunya dia sampai lupa, sampai ini pakai celana di luar pintunya, ngerti kan? Sampai kayak, wah ini cepet gitu, kayak langsung keluar pintu aja gitu, sambil teriak ke bapaknya, kayak gitu sih. Dan dari kejadian itu dia gabarin lagi buat ke WC jam 10 malaman. Jadi udah sholat isya lah gitu, jam 7-an udah nggak mau ke WC lagi gitu, ditahan aja sampai subuh. Gak enak banget sih kalau situasi kayak gitu. Iya, lagi Ya kan? ini belum beres gitu kan, Ya. tiba-tiba Ya kan mau lari belum ini. Kalau gak lari ya diliatin gitu. iya. Nanggung banget Mas. Jadi kayak aduh ini di ambang kematian sekali nih, saya gimana nih gitu. Oke. Lari salah, diam juga, apalagi. Oke, mungkin itu cerita dari Nanda Iya. ya, tapi itu lebih kepada pengalaman temennya Nanda. Betul. Iya. Oke, mungkin ada dari Zidan cerita horor sewaktu masa kecil yang sampai saat ini masih diingat. Tadi katanya sampai SMP ya, itu emang suka apa gimana tuh? Gak sering sih sebenarnya. Cuman kayak kayak ada aja gitu. Tiap SD ada, SMP ada gitu. Ya, ingatnya tuh sekarang SMK sama abis keluar ya gak ada sih, aman. Belum kayaknya. Ya, Jangan dong. sebaiknya jangan ya. Oh ya, sebaiknya jangan. Ya, tapi kan kalau ada nanti bisa diceritain di kami kan, di di Halo Ghost kita kan. Ya. Ya, Betul. cuman buat berapa menit podcast sebaiknya ya tidak worth it ya. Ya. Itu Oke, mungkin traumanya bisa seumur hidup. diceritakan pengalaman pertama bertemu sosok hantu waktu pas pada masa kecil sampai sekarang ini masih memorable seperti itu. Jadi waktu itu tuh SD kelas 5 kalau nggak salah. Iya kelas 5. Kan ada perjusa tuh, perkemahan Jumat Sabtu dari sekolah.
Mhm. Tuh pada nginep di sekolah anak-anaknya tuh camping. Oke. Habis beres-beres kegiatan, udah bebersih ya, udah sikat gigi, cuci muka, bersih-bersih gitu kan. Nah ini kebetulan pengen ke WC gitu. WC-nya tuh di dalam gedung. Waktu masuk gedungnya tuh langsung aula. Masuk gedung, aula, jalan ke depannya, itu baru ada koridor, ke kanan WC. Lumayan jauh. Mhm. Nah, itu tuh kan gak mungkin berani sendiri kan, apalagi SD gitu. Itu kebetulan juga abis field trip ke rumah hantu lagi. Wow. Jadi Masih kebayang. memorable banget gitu ya. Iya, jadi masih keinget. kebayang. Mhm. Nah, abis bilang gitu kan ke teman, anterin dong, ini pengen kencing. Ya, sama aku juga katanya. Tuh, sampai berlima lah kalau gak salah. Bertiga ke WC lah. Nah, waktu mau ke WC itu, kan masuk gedungnya nih. Waktu lihat ke tengah-tengah aula, ada sosok hitam. Wah. Ada sosok hitam. Si waktu dilihat tuh kayak sarung ketinggalan gitu. Nah itu posisinya tuh aulanya tuh ada sejadah ngempar. Kan habis sholat isya kan, dia ada sejadah ngempar. Iya. Bersap-sap. Nah itu tuh si sarungnya tuh kayak ya tiduran gitu kan, kayak biasa aja gitu. Nah waktu kok kayak aneh gitu, kayak gerak-gerak. Sama temen juga lihat, temen juga nyadar. Waktu itu tuh kayak ada orang tiduran, cuman bukan orang. Wah. Iya, jadi kayak si sarungnya itu kayak, tau gak sih kalau misalnya lagi tiduran terus diselimut kan, kalau kakinya diangkat kan jadi kayak gitu tuh. Iya. Iya. Nah itu tuh kayak gitu juga, cuman waktu dilihat kok gak ada orangnya, kepalanya mana, badannya mana. Yang kelihatan tuh cuman kayak apa ya, kayak kainnya doang, cuman gak ada orangnya, cuman kainnya doang. Terus gitu tuh dia tuh angkat kaki kanan, turunin, angkat kaki kiri, turunin, makin cepat, nah itu kayak makin gak deketin. Wah. Iya, itu makin gak deketin. Itu posisinya baru masuk aula kan ya. Itu sama teman-teman langsung keluar, ambil teriak gitu kan, wah ini anak itu huntu gitu kan. Waktu keluar gitu kan ke pembimbing, papa itu ada huntu gitu di aula. Masa? Katanya. Bukannya tuh mah biar apa ya, kayak halusinasi mungkin jadinya atau gas sah lihat. Itu beneran pak kan? Coba sama kita ke sana, dianterin lah sama si pembimbingnya tuh. Nah bener aja waktu ke aula lagi tuh gak ada si yang itu tuh, kayak itu tuh. Wah ini mah kan itu udah kayak udah kayak ngeri gitu kan ya. Nah itu udah oke lah kan, mau gak mau kan udah gak kuat juga kan, mau ke WC itu ke WC lah. Cuma si bapak pembimbingnya tuh nggak nganterin ke WC, balik lagi ke tendanya. Iya jadi kayak ditinggal sendiri nih. Oke jadi lanjutlah cuma itu gak bertiga lagi, itu jadi bertujuh gitu, soalnya banyak yang mau ke WC juga. Jadi oke lah, agak rame, jadi gak terlalu takut. Habis beres kencing gitu kan ya, WC kan di samping WC tuh ada pintu, dalamnya tuh kayak dapur sekaligus gudang gitu. Iya. Itu tuh cuman sering dikunci karena jarang dipakai. Nah dari situ tuh ya bener aja itu tuk kata ada yang ketok gitu. Itu gak tahu ada yang iseng atau gimana ya, cuman kayak kenceng banget gitu, kayak tuk gitu. Wah itu kan pada di WC kan ya, itu nungguin. Wah itu ngacir lagi semua keluar.
Iya. Kecil lagi semua keluar. Ah, itu terus makanya dari terusan berarti ya? Hmm? Diganggunya terus-terusan berarti ya? iya makanya. Nah, habis itu cepet-cepet lah keluar sama anak-anak tuh. Itu udah gak ada yang mau masuk ke situ lagi tuh. Udah pada takut. Ah, udah keluar tuh kan, udah gitu kan ya, udah pada beres. Ada yang kasihan tuh, ada yang masih mau ke WC lagi. Dia mah telat gitu. Iya, Tumbain ada aja, yang masih mau tumbain. ke WC lagi. Nah, itu ya, urusan masing-masing lah itu ya, biarin dia sama siapa gitu waktu itu tuh. Nah itu kalau kata mereka tuh aman aja katanya. Yang ke WC terakhiran itu. Oh itu mungkin positif thinkingnya salah lihat gitu kan. Salah lihat atau emang dengar-dengar sugesti gitu kan. Atau emang dia termasuk dari mereka ya? Ah itu nggak tahu juga ya Ngerti gitu. nggak? Kalau ya juga. Ya juga. Ya kan? Atau dia tuh Iya juga. termasuk dari mereka gitu. Iya juga. Aduh, mana dah lama lagi. Atau mau di cross check ulang, balik lagi? Enggak. Itu juga udah beda sih sekarang sih gitunya. Itu udah kayak lebih oke lah. Lebih keisi gitu. Oke lanjut. Jadi kan aman gitu kan katanya. Nah udah itu anak-anak pada ke tenda lah itu. Istirahat pada tidur. Kan banyak ya tenda tuh. Ada berapa kelompok gitu. Ya. Total tuh 12 tenda kalau nggak salah. Dan itu tuh yang agak malesinnya itu si tendanya tuh bukan tenda yang pakai buat camping hiking. Tendanya tuh bikin sendiri dari sekolah. Dia modal bambu, terpal tipis, plastik. Alasnya juga terpal plastik yang tipis. Udah gitu doang. Jadi kayak aduh. Tidurnya pun di atas aspal pula. Itu tuh kebetulan kan di parkiran kan. Ya. Ya jadi aspal, tidurnya tuh di atas aspal. Alasnya cuman terpal itu plastik tipis, bantalnya tas, udah gitu doang. Ya itu lumayan itu sakit punggung besoknya. Ini udah pengalamannya horor kita. Ini kejadian horornya ada juga gitu kan. Wah, Iya, gitu. itu kan. Itu sangat-sangat uji nyali sih. Iya, uji nyali banget itu. Oke, wah pengalamannya seru-seru banget nih ya. Cukup mengerikan, apalagi bagi kita yang masih kecil pada saat itu, atau apalagi mungkin itu adalah pengalaman pertama kita ya pada saat melihat hantu huntu. Waduh, hati-hati kayaknya di belakang. Huntu gitu kan. Ya mungkin itu yang akan memorable sekali dan akan bisa kita ceritakan sama anak dan cucu kita nanti mungkin ya guys ya. Oke deh, mungkin kita akan cerita-cerita kembali kisah horor yang lebih seru dan lebih unik. Aku ucapkan terima kasih ke Kananda maupun Kak Zidan yang sudah mengisi episode pertama kita di Halo Guys. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor atau pengalaman pertama yang mungkin masih memorable di kehidupan kalian, yang seperti tadi tuh dari aku yang masih mengingat dulu aku sampai namanya ketan gembel. Terus juga ada dari Kak Zidan tadi kayak selimut yang ada kakinya tapi itu hanya bayangan aja ya, bayangan hitam. Iya, kayak bayangan hitam gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain punya cerita yang lebih unik, lebih horor gitu kan, yang bisa diceritakan sama kita. Jadi gimana Kananda dan Kak Zidan malam ini? Ya lebih ke mengingat masa-masa kelam sih. Ya, seru sih sebenarnya kayak kita Ya, cerita-cerita seru. gitu. Ceritanya tuh. Terima kasih ya. Oke teman-teman, ini baru permulaan loh dari kisah-kisah horor yang kita bahas. Next episode selanjutnya akan ada bahas kisah horor apa lagi ya? Jangan lupa apa semuanya? Subscribe, Subscribe. like juga, Like dan dan share ke teman-teman kalian kalau yang suka horor kayak gini. Mungkin boleh. Ya, bel notifikasinya jangan lupa itu. Biar gak ketinggalan video-video dari kami. oke. See you di bye-bye. Halo guys. Serem.